Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan video hasil diskusi kami, yaitu tentang kebakaran. Selamat menyaksikan. Definisi api dan kebakaran. Kebakaran menurut Depnaker atau Departemen Tenaga Kerja yaitu suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api ataupun penyalaan. Sedangkan definisi kebakaran menurut pengertian asuransi secara umum yaitu sesuatu yang benar-benar terbakar yang seharusnya tidak terbakar dan dibuktikan dengan adanya nyala api secara nyata, terjadi secara tidak sengaja, serta menimbulkan kecelakaan ataupun kerugian. Jenis dan penyebab kebakaran. Kebakaran kelas A, yaitu kebakaran ini disebabkan oleh bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, dan sejenisnya. Kebakaran kelas B, yaitu jenis kebakaran ini disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar seperti minyak bumi, gas, lemak, lilin, thinner, pernis, dan sejenisnya. Kebakaran kelas C, yaitu disebabkan oleh terjadinya hubungan arus listrik yang biasanya membakar kabel atau fitting dan area di sekitarnya. Kebakaran kelas D, yaitu kebakaran jenis ini disebabkan oleh logam tertentu yang mudah terbakar seperti zinc, magnesium, serbuk, aluminium, titanium, dan lain-lain. Kebakaran kelas K, pada kasus kebakaran kelas K yang biasanya terjadi di dapur akibat minyak goreng yang dipanaskan terlalu lama, Anda dapat menggunakan telur atau bahan-bahan masakan yang tidak mengandung air untuk segera memadamkannya. Menggunakan air akan menyebabkan minyak panas meletup dan akan berbahaya bagi orang yang di sekitarnya. Persiapan menghadapi kebakaran. 1. Pasang jumlah alarm asap pada posisi yang tepat. Lakukan pengujian sebulan sekali dan ganti baterainya setidaknya setahun sekali. 2. Ajarkan anak-anak seperti apa bunyi alarm asap dan langkah yang harus ia lakukan saat mendengarkannya. 3. Pastikan semua anggota rumah tangga mengetahui 2 cara antisipasi terjadinya kebakaran, yakni cara untuk melarikan diri dari setiap ruangan rumah dan cara mengetahui tempat pertemuan keluarga di luar rumah. 4. Buat rencana komunikasi darurat keluarga. Pastikan semua anggota keluarga mengetahui siapa yang harus mereka hubungi jika tidak dapat menemukan satu sama lain. 5. Berlatih melarikan diri dari rumah setidaknya 2 kali setahun. Tekan tombol uji alarm asap atau teriakan tembak untuk mengingatkan semua orang bahwa mereka harus keluar. Akibat dan dampak kebakaran. 1. Api kebakaran dapat membakar kulit tubuh manusia dan hewan yang terjebak di dalamnya, mengakibatkan bekas luka bakar yang parah. 2. Suhu panas tinggi akan menyebabkan hipertermia. 3. Asap kebakaran bisa mengganggu penglihatan dan menimbulkan sesak napas sehingga membuat orang di dalamnya tak sadarkan diri. 4. Gas beracun akibat benda kimia yang terbakar bisa saja menyebabkan gangguan kesehatan. Selanjutnya yaitu pertolongan pertama pada bencana kebakaran. Yang pertama, hubungi nomor 113, kemudian berikan pertolongan pertama secepatnya, yakni bisa dengan dinginkan dan tutupi luka bakar untuk mengurangi kemungkinan cedera atau infeksi lebih lanjut. Yang kedua, beritahu teman dan keluarga bahwa kamu aman. Yang ketiga, orang dan hewan yang terluka parah atau terbakar harus segera dibawa ke bantuan medis atau dokter hewan profesional. Yang keempat, jauhi rumah yang rusak akibat kebakaran sampai otoritas pemadam kebakaran setempat mengatakan aman untuk masuk kembali. Mitigasi bencana kebakaran.
Mitigasi kebakaran sudah sepatutnya merupakan basic life skill yang perlu dikuasai semua orang, karena ancaman kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa pandang bulu. Oleh karenanya, mari kita mengenal bersama mitigasi kebakaran melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi bahaya kebakaran. Kemudian yang kedua, sediakan sarana deteksi dan sarana evakuasi. Kemudian yang ketiga, melakukan pelatihan atau simulasi. Kemudian yang keempat, lakukan evaluasi rutin dan pengurangan resiko. Dan yang terakhir, memiliki asuransi kebakaran. Selanjutnya ada pencegahan kebakaran. Untuk poin yang pertama yaitu jangan membebani kabel kecil dengan banyak peralatan listrik. Kedua, jangan menumpuk colokan listrik. 3. Jangan membiarkan kabel terkelupas. 4. Hindari kabel bersambungan dan instalasi listrik yang semeraut. 5. Jauhkan jarak antara tabung LPG dan minyak tanah atau bahan mudah terbakar lainnya. 6. Jangan membuang rokok yang masih membara. 7. Jangan membiarkan anak kecil bermain korek api. 8. Jangan mengurung orang di dalam rumah. 9. Menutup atau mematikan tabung gas bila tidak dipakai. Dan untuk poin yang terakhir yaitu menyediakan alat pemadam api, sebab semua kebakaran berasal dari api kecil yang tidak dapat dipadamkan. Tindakan perawat dalam bencana kebakaran. Tindakan primer atau pra-bencana. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bencana khususnya kebakaran dengan penyuluhan dan simulasi. Pemetaan wilayah risiko tinggi terjadinya kebakaran. Kemudian melatih penanganan pertama korban bencana kebakaran, baik mengembangkan kemampuan sendiri maupun melatih masyarakat umum agar dapat melaksanakan penanganan pertama. Pelatihan pertolongan pertama dalam keluarga seperti menolong anggota keluarga dengan kecurigaan fraktur tulang, perdarahan, dan pertolongan pertama luka bakar. Tindakan dalam keadaan darurat. Kegiatan dilakukan setelah bencana selesai dan keadaan stabil. Pada fase ini, yang dilakukan perawat yaitu tindakan penyelamatan, memberikan perawatan darurat, melakukan pengkajian secara cepat untuk memutuskan tindakan pertolongan pertama dengan triase dan evakuasi. Konsep triase pada saat terjadi bencana adalah pasien dengan luka ringan dan pasien luka parah yang tidak ada harapan untuk diselamatkan dan juga tidak diprioritaskan. Tindakan pasca bencana. Peran perawat dalam fase pemulihan pada pasca bencana adalah pencegahan post-traumatic stress disorder atau PTSD dengan melakukan intervensi psikososial. Intervensi ini berupaya untuk mendekatkan psikologi dan psikiatri ke dalam kehidupan sehari-hari dan juga memberikan layanan kepada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, baik yang mengalami masalah psikiatri atau gangguan, yang berisiko mengalami gangguan maupun yang sehat pasca bencana. Salah satu terapi yang dilakukan kepada individu korban adalah psikoterapi. Penyakit yang timbul akibat bencana kebakaran. Yang pertama, gangguan pernapasan. Penyakit ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bernapas. Gangguan pernapasan berasal dari kabut asap kebakaran yang mengandung campuran gas, zat kimia, dan juga partikel debu. Penyakit ini juga dipicu oleh bahan kimia yang memicu peradangan pada paru-paru. Gejalanya ditandai dengan batuk, hidung tersumbat, pilek, bersin-bersin, dan juga nyeri otot dan tenggorokan serta demam. Yang kedua yaitu iritasi mata. Paparan zat kimia dari asap kebakaran pada mata bisa memicu iritasi. Kondisi ini menyebabkan organ penglihatan jadi terasa perih dan terus-menerus mengeluarkan air. Gejala lainnya yakni kemerahan pada bagian putih pada mata atau konjungtiva dan sering mengeluarkan belek. Selanjutnya ada kanker paru-paru.
Paparan asap kebakaran berkepanjangan bisa meningkatkan resiko kanker. Gejalanya ditandai dengan batuk terus-menerus, batuk berdarah, sesak napas, asma, kemudian merasa sangat lelah dan nyeri di sekujur tubuh. Ketika tanda tersebut berkembang, pengidap juga akan mengalami penurunan berat badan dan perubahan warna mata serta kulit menjadi kekuningan. Kemudian membahayakan ibu dan janin. Asap kebakaran berpotensi mempengaruhi perkembangan janin dalam kandungan. Dampaknya mulai dari bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR hingga peningkatan resiko keguguran. Kemudian ada penyakit jantung. Berbagai partikel yang ada dalam asap kebakaran berpotensi menurunkan fungsi jantung. Dalam jangka pendek, uap panas ini menyebabkan hipertensi dan juga stroke. Sementara dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Kadang terjatuh, kadang kau rapuh, jangan ragu, aku ada untukmu. Oh, hilang hanya sebentar, sudah sedihmu kawan. Kelak kau kan percaya, cinta kan sembuhkan luka. Relakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali. Lebih dari yang kau sadari. Sekian dan terima kasih.